infak maupun sedekah. Ada sebuah kisah di zaman Bani Israel, seorang abid ahli ibadah, rahib, yang mana beribadah selama 70 tahun tanpa pernah bermaksiat kepada Allah. Ibadah saja. Beda dengan kita. Ibadah kita mungkin dapat hidayahnya mungkin 20 tahun terakhir, atau mungkin Ramadan belakangan, atau mungkin pertengahan Sya'ban hidayah datang sama kita sehingga kita menaikkan kaki, kita melangkahkan kaki ke masjid. Mungkin itu hidayah pada diri kita. Atau mungkin ketika kita setelah riset daripada Mbak Uning dulu waktu ibunya di dormitori, datanglah hidayah tersebut. Atau mungkin ketika telah menikah, dapat suami yang baik, dapat suami yang soleh, hidayah pun datang membersamai. Ini satu orang ahli ibadah, rahib, yang beribadah senantiasa kepada Allah tanpa pernah bermaksiat kepadanya 70 tahun. Maka syaitan datang kepada ahli ibadah tadi dan dia membuat langkah-langkah hingga kan selama 7 hari rahib tadi, ahli ibadah tadi bermaksiat kepada Allah. Entah apapun jenis maksiatnya, seluruh varian maksiat dikerjakan oleh ahli ibadah tadi. Ini kerjaan iblis, kerjaan syaitan. Hadirin sekalian, hingga akhirnya pun dia merasa sedih, bertaubat kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan tempat ibadahnya, dia berjalan menuju tempat, tidaklah dia teringat akan dosanya kecuali dia bersujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Hadirin sekalian, ibadah selama 70 tahun rusak dikarenakan maksiat selama 7 hari. Dia pun berjalan meninggalkan kampung halamannya. Dia ambil sedikit perbekalan makanan roti untuk menyanggah perutnya kalau dia nanti lapar. Ketika dia berjalan, didapatinya orang-orang pada kelaparan menunggu di bawah pohon. Ada lebih kurang saat itu 12 orang menunggu sambil meletakkan tangan-tangan mereka di atas perutnya. Ahli ibadah yang telah bertaubat tadi pun bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami menunggu makanan yang dijanjikan oleh dukun-dukun kami. Ternyata dukun pun, mereka pun udah ada di PHP dulu, ya. Kena PHP ternyata bukan di zaman sekarang ini. Dulu pun udah ada juga orang kena PHP. 12 orang tadi menunggu makanan yang telah dijanjikan oleh dukun-dukun mereka. Menunggulah mereka di sebuah potong pohon. Oleh habib tadi, oleh ahli ibadah yang telah bermaksiat sebelumnya dan dia bertobat kepada Allah, dia ambil makanan yang dia sisakan, yang notabene itu adalah untuk perbekalan dia, diberikan kepada 12 orang tadi. Dia berjalan, kehendak Allah, orang tadi pun meninggal dunia. Kemudian Allah bangkitkan di hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala timbang ibadah selama 70 tahun yang dulu ia pernah lakukan dalam sebuah neraca di sebelahnya, ditimbang dengan 7 hari maksiatnya kepada Allah. Ternyata maksiat yang ia lakukan selama 7 hari lebih besar dosanya, sehingga mengalahkan timbangan amal selama 70 tahun ibadah yang ia lakukan. Dahsyat, ya, ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun habis dikarenakan 7 hari maksiat yang ia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya Al-Adil. Allah itu zat yang adil. 7 hari maksiat yang ia lakukan, kemudian Allah menimbangnya dengan 12 keping roti yang ia pernah bagikan kepada orang-orang kelaparan. Ternyata lebih berat lagi pahala timbangan amal 12 keping roti yang telah ia sedekahkan kepada orang lapar tadi. 70 tahun ibadah kepada Allah rusak, kalah dibandingkan dengan 7 hari bermaksiat kepada Allah, dan 7 hari bermaksiat kepada Allah dikalahkan dengan hanya memberikan sedekah, memberikan makanan roti pada orang-orang yang kelaparan. Jadi ini luar biasa pahalanya ketika kita bersedekah. Hadirin berbahagia, mengajarkan kepada kita jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah. Ya,
Jangan hitung-hitungan dalam bersedekah. Anfiqu yu'anfiqu. Bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian, nanti Allah akan berinfak juga kepada kalian. Para jemaah sekalian, kalau kita bandingkan sedekah infak yang kita lakukan, ini nggak ada apa-apanya dengan renovasi rumah yang kita lakukan.